Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan selalu anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, hari ini kita lanjutkan belajarnya. Nah, sebelum belajar, ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu untuk selalu mematuhi protokol di masa pandemi ini, yaitu dengan melakukan 3M. Yang mana 3M itu adalah memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan mencuci tangan pakai sabun. Nah, sebelum belajar juga, anak-anak ibu harus sarapan terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Hari ini kita masih belajar dalam tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kelima, masih bersama dengan Ibu Vinda Natalia Putri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan, siswa dapat menyajikan ringkasan teks penjelasan atau teks eksplanasi secara tepat. Yang kedua, dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan menyanyikan lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik, siswa mampu memahami tangga nada secara umum. Baiklah nak, sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah nak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba anak-anak ibu buka bukunya halaman 48. Di sana ada gambar dan sebuah cerita. Marilah kita baca cerita yang didukung oleh gambar tersebut. Hari masih sangat pagi, Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Ayo mengamati. Nah, marilah kita bantu Siti untuk mengamati dua buah panci dan air yang sedang dimasak oleh ibu tadi. Nah, dari dua gambar ini ada beberapa pertanyaan yang akan anak-anak ibu jawab dan bantu Siti untuk menjawabnya ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Nah, bagaimana jawabannya? Ya, jawabannya adalah ukuran kedua panci tersebut berbeda. Pertanyaan kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Ayo anak-anak ibu tebak. Ya, benar sekali. Jawabannya, panci yang berisi air lebih banyak adalah panci A. Lanjut yang ketiga. Jika kedua panci air itu dididihkan, panci manakah yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air dalamnya? Ayo anak-anak ibu tebak. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah panci yang lebih lama untuk mendidihkan air adalah panci A. Pintar anak-anak ibu. Kita lanjut untuk pertanyaan keempat. Mengapa? Ini mengapa panci yang A lebih lama mendidihnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jawabannya
karena panci A lebih banyak airnya, sementara energi panas yang diberikan oleh kompor sama dengan panci B yang lebih sedikit airnya. Pertanyaan kelima, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dalam panci dengan suhu air dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, ayo, siapa yang bisa menjawab apa hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air dalam panci dengan suhu air dalamnya? Oke, jawabannya semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, kesimpulannya adalah pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Bagaimana nak? Sudah paham dengan pengamatan yang dilakukan oleh Siti tadi? Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pertama, di mana tugasnya adalah kerjakan Ayo Berlatih pada buku temamu halaman 50. Nah, tulis dan kerjakan pada buku latihannya ya. Selanjutnya ada percakapan antara Dayu dan Siti. Nah, yuk kita baca percakapan antara Dayu dan Siti. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Yuk kita cari tahu. Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Siti, ayo kita baca bacaan yang ada pada buku temamu. Oke, bacaannya ada pada buku temamu halaman 51 ya. Ayo kita baca bersama-sama. Judulnya, Perubahan Akibat Perubahan Suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat menambah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa demikian? Nah, hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan
untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor dan mobil. Apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda, ban motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban akan membahayakan pengemudinya. Ban akan meletus dan mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mundur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan beberapa bagian tubuh seperti mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, keterangan tadi adalah cara kerja dari termometer raksa. Ketika badan yang ditempeli oleh termometer ketika terkena panas, maka air raksa yang ada di dalam termometer ini akan mengalami pemuaian sehingga menunjukkan kenaikan pada air raksa ini. Nah, jika termometer ini tidak digunakan, maka angkanya akan kembali turun. Nah, ini adalah contoh termometer digital. Kalau termometer digital, jika termometer ini ditempelkan pada bagian tubuh seperti mulut atau ketiak, maka suhu panas tadi akan langsung terbaca oleh angka digital. Oke, sudah paham dengan bacaan yang ada pada buku temamu tadi. Nah, untuk tugas selanjutnya, tugas kedua, anak-anak ibu jawab pertanyaan pada buku tema halaman 53 sampai 54. Ayo menulis. Nah, latihan ini berhubungan dengan bacaan tadi ya. Kerjakan pada buku latihannya. Terima kasih. Baiklah, ini ada sebuah percakapan antara Dayu dan Siti. Ayo kita baca bersama-sama percakapannya.
Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul, Dayu. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Nah, yuk bernyanyi. Sebelumnya, kita sudah belajar dan mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Nah, gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa yang ada pada gambar ini. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Oke, selanjutnya kita akan melihat salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat yang berjudul Cincang Keling. Nah, anak-anak ibu bisa mendengar lagu ini melalui channel YouTube atau yang lainnya ya. Nah, dari lagu Cincang Keling tadi, ibu sudah memberitahu bahwasannya asal lagu tersebut berasal dari Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan adalah slendro, dan kesan yang didapatkan jika mendengar lagu ini dinyanyikan dengan semangat dan gembira. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak ibu semua. Tetap jaga kesehatannya ya nak. Nah, kita berjumpa lagi untuk video selanjutnya dan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.